إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin dan hadirat, hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah ridhai, Allah berkahi, Allah rahmati. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, ridhonya, taufiknya kembali kita semua dalam kondisi yang terbatas. Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama memenuhi panggilannya melalui ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kesungguhan khususnya di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah kita, dan khususnya setiap langkah dan taqarrub kita pada Jumat ini kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan menjadi amalan yang Allah berikan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah sebagai nur, sebagai cahaya yang akan menjadi penerang jalan hidup kita. Al-Quran adalah ruh yang akan menjadikan kita hidup. Tanpa Al-Quran hakikatnya tidak bisa hidup sesungguhnya. Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk yang dengannya kita akan tahu arah di mana dan kemana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah Al-Furqan, sebagai pembeda yang akan membedakan, yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan Al-Quran juga disebut sebagai Asy-Syifa, sebagai penyembuh dari batin kita, dan juga pengobat dari segala penyakit-penyakit hati
kedengkian, kesombongan, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Dan di antara keistimewaan Al-Quran yang luar biasa juga adalah apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran maka akan menjadi sesuatu yang paling mulia dan paling baik. Tidak ada seseorang, siapapun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, melainkan dia menjadi orang yang paling baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan malam. Setiap hari kita mendapatkan ada siang, ada malam. Tetapi ketika Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, maka malam Al-Qadar ini menjadi malam yang terbaik dari seluruh malam. Bahkan sangat istimewa malam ini, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam setahun ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya dalam satu tahun itu bilangan bulan ada 12. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu menjadi sayyidus suhur, penghulunya para bulan. Bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak malaikat, baik yang kita secara definitif tahu namanya dan tugasnya, 10 malaikat yang tahu, yang kita tahu, ataupun malaikat-malaikat yang tidak ada yang tahu pun kecuali Allah bagaimana jumlahnya dan banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentang pasukan atau tentara-tentara berupa malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tetapi dari sekian malaikat, Allah pilih malaikat yang paling mulia adalah Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril Allah berikan kepadanya Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan khususnya di bulan Ramadan, malaikat Jibril turun untuk bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakun indama yalqahu Jibril wa yudarisuhul Quran. Dan saat yang paling dermawan bagi Rasulullah SAW adalah saat malaikat Jibril menjumpainya lalu mengajarkan atau tadarus dengannya Al-Quran. Dan saat itu digambarkan kana karrihil mursalah. Pada saat itu Rasulullah SAW begitu dermawan. Dan pada bulan Ramadan di mana Rasulullah SAW tahun berikutnya sudah tidak jumpa lagi dengan Ramadan, malaikat Jibril bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW menghatamkan 2 kali. Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Di antara manusia-manusia Allah pilih juga manusia-manusia terbaik. Dipilih di antara mereka para nabi. Para ulama mengatakan jumlah para nabi itu 124.000 para nabi. Dan Rasul adalah 312 dalam sebuah riwayat. Tetapi dari sekian nabi dan rasul, siapakah rasul yang paling mulia, yang paling baik? Rasul yang paling mulia, Sayyidur Rasul, Khairul Anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Allah berikan Al-Quran kepadanya.
Jadi tidak ada sesuatu pun yang dikaitkan dengan Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, melainkan pasti dia menjadi yang paling baik. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang Allah sebut sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW, di samping kita memaksimalkan ibadah, puasa dan berbagai ibadah yang lain, yang seharusnya tidak boleh kita lewatkan adalah memaksimalkan ibadah kita dengan Al-Quran. Bagaimana memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran agar kita juga akan mendapat baik atau kebaikan dari Al-Quran yang Allah janjikan. Karena tidak ada sesuatu pun, siapapun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, melainkan pasti menjadi yang paling baik. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan setelah itu dia sudah bisa lalu mengajarkannya. Salah satu cara untuk meraih kemuliaan dengan Al-Quran adalah dimulai dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi yang paling awal seorang muslim terhadap Al-Quran adalah apa? Belajar. Para ulama menyebutkan berbagai bentuk interaksi umat Islam atau kita dengan Al-Quran. Mulai dari yang pertama adalah membaca, mulai yang pertama adalah belajar, kemudian membaca, kemudian nanti menghafal, kemudian menghayati atau mentadaburi, kemudian memahami, sampai kemudian mengamalkan, mengajarkan. Itu semua adalah bentuk-bentuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui berinteraksi dengan Al-Quran. Maka momen Ramadan ini setidaknya kita harus maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita selama ini masih merasa belum pernah belajar Al-Quran, maka saatnya kita memulai. Tidak ada istilah telat. Baru-baru ini ada di sebuah sekolah di Depok, ada satu survei kecil. Jadi setingkat SMP. Jadi dari seluruh pelajar SMP di Depok, padahal di Depok itu sudah mengatakan sebagai, yang mengklaim sebagai kota pendidikan yang religius, ya kan? Tapi ternyata dari seluruh santri di sebuah sekolah yang disurvei itu, kurang lebih yang bisa baca Al-Quran itu hanya yang benar-benar bisa baca mungkin sekitar 40% saja. Yang lainnya kebanyakan tidak bisa. Ini merupakan bentuk keprihatinan kita. Artinya saatnya kita untuk memulai bagaimana kita mulai mempelajari Al-Quran. Dan ketika Rasulullah SAW terima wahyu zaman dahulu pun tidak semua para sahabat masih muda-muda, masih anak-anak. Artinya tidak ada istilah telat. Kapanpun kita bisa belajar Al-Quran. Dan jangan khawatir ketika kita belajar kemudian kita merasa kesulitan. Padahal kata Allah SWT menjamin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Adakah kalian atau adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Kita mulai dari bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran melalui mempelajari dulu. Tetapi walaupun mempelajari ini adalah cara meraih kebaikan. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan nanti sudah bisa lalu mengajarkannya. Dan ketika kita sudah bisa, karena kita sudah belajar, maka kita sebisa kita membaca,
Ini bentuk interaksi yang kedua, tilawah atau qiraah, qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Tentu kalau kita masih baru belajar, mungkin membacanya masih terbata-bata. Makhrajnya belum tepat, panjang pendeknya belum tepat. Masih suka tertukar-tukar hurufnya. Ya masih belajar, tidak apa-apa. Terus kita belajar, kita mencoba, kita membaca, lama-lama akan menjadi orang yang mahir. Kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan mendapatkan kedudukan seperti malaikat-malaikat yang mulia. Allah kasih derajat yang tinggi karena dia sudah pandai membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa wasyaqun 'alaihi falahu ajran. Tapi jangan khawatir, yang belum pinter, yang masih bacanya salah-salah, yang susah, Allah juga kasih kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, Allah berikan 2 kebaikan. Kebaikan pertama, dia sudah mau membaca Al-Quran. Kebaikan kedua, walaupun dia susah, dia mencoba terus. Wa wasyaqun alaihi, dia kesusahan tapi terus. Dan sampai akhirnya nanti terus kita tingkatkan interaksi kita, mulai dari kita sudah belajar sedikit-sedikit. Setelah kita bisa, kita mulai membaca. Setelah kita membaca, beberapa kita hafalkan. Terutama yang wajib kita hafalkan adalah Al-Fatihah. Kalau sampai tidak hafal Fatihah, berarti kita itu total, berarti sangat rugi karena kita sholatnya harus membaca Al-Fatihah. Tapi ditambah juga dengan surat-surat yang lain. Jadi membaca, kemudian menghafal, kemudian kita coba pahami. Setelah itu kita sebisa kita coba ikuti, amalkan. Karena Al-Quran itu isinya hanya 2, larangan dan perintah. Larangannya kita tinggalkan, perintahnya kita jalankan, selesai. Tapi kalau namanya larangan, ya harus tinggalkan sepenuhnya, nggak ada alasan, ya kan? Tapi kalau perintah, kita hanya wajib melakukan sesuai batas maksimal yang kita mampu. Kata Rasulullah SAW, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum fajtanibu aw fantahu." Kalau saya memerintahkan sesuatu, lakukan sesuai yang bisa kalian, maksimalnya sebisanya seperti apa. Tapi kalau sudah larangan, nggak ada alasan, pokoknya harus tinggalkan. Sampai kemudian nanti kita bisa mengamalkan, sampai kita bisa mengajarkan, mendakwahkan. Kalau yang sudah seperti ini sudah dianggap ahli Al-Quran, sudah bisa membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, menyampaikan, itulah yang disebut dengan ahli Al-Quran. Kalau orang sudah sampai tingkat menjadi ahli Al-Quran, itu mempunyai derajat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia dianggap sebagai keluarga Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat begitu penasaran, siapa orang hebat itu sampai dianggap keluarga Allah? Apakah Allah punya keluarga? Bukan. Tapi ini penyebutan sebagai tasyrif, penyebutan untuk menunjukkan betapa mulianya sampai dianggap sebagai keluarga Allah. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, siapa itu keluarga Allah? Kata Rasulullah SAW, ahlullahi, ahlul Qur'ani wa khasatuh. Keluarga Allah itu adalah ahli Al-Quran. Makanya saya katakan, siapapun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, itu menjadi orang yang terbaik. Tinggal kebaikan itu kita ambil seberapa. Mungkin kalau di awal-awal kita baru mulai belajar, sudah ada kebaikannya juga, sudah ada kemuliaannya, tapi belum maksimal. Kita tingkatan lagi, kita tambah hafalannya, kita tambah pemahamannya, sampai nanti kita dianggap sebagai orang